apa kabar kelas 6? Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab 1 dan kita akan masuk ke bab 2, yaitu ibadah dalam perjanjian baru. Ya, kita akan belajar apa saja yang dilakukan dalam ibadah perjanjian baru. Kalau sebelumnya kita sudah belajar dalam perjanjian lama. Baik, kita akan memulai pelajaran kita dengan pujian ini. Putra-putri Pertiwi bersama berdoa padamu ya Tuhan, atas nama negeri kami dari Sabang dan Merauke. Memohon padamu, selamatkan Indonesia. Kami tak akan tinggal diam, kami tak akan tinggal tenang, kami tak akan pernah menyerah sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Kami tak akan tinggal diam, kami tak akan tinggal tenang, kami tak akan pernah menyerah sampai kami kan melihat pemulihan terjadi. Indonesia bangkit dan bersinar, Indonesia bersih dari corona. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini, waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat belajar bersama-sama, walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ibadah gereja mula-mula di dalam perjanjian baru. Ibadah itu di dalam perjanjian baru dimulai pada saat Pentakosta, ya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pentakosta berasal dari bahasa Pentakoste. Itu dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani disebut Pentekoste, yaitu Pentakosta dalam bahasa Indonesia, yang artinya memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, atau biasa kita kenal Loteng Yerusalem, ya, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Oh, kenapa 50? Itu nah, ceritanya begini. Pada saat Yesus bangkit di hari Minggu, 40 hari Yesus baru naik ke surga. Setelah 40 hari, 10 hari berikutnya di Roh Kudus dicurahkan. Jadi pada saat itu rasul-rasul sedang berdoa di atas loteng Yerusalem, mereka dicurahkan oleh
Roh Kudus, ya, diberikan Roh Kudus. Ya, sepertinya kira-kira gambarnya. Ya, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka sebagai lambang Roh Kudus. Mereka diurapi, ya. Seperti ini. Ini cuma hanya gambar saja, ya. Mungkin saja seperti ini terjadinya, kita tidak tahu apakah langsung di kepala atau di atas kepala, tapi di atas kepala mereka ada lidah api. Ya, sedang mereka berdoa dan mereka mengucapkan kata-kata yang mungkin dari daerah lain yang berkata, loh, kok mereka tahu bahasa kami? Padahal mereka tidak tahu sebelumnya. Nah, itu Roh Kudus yang bekerja atas mereka, ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya lagi, jangan lupa di like, di subscribe, dan dibagikan ke teman-temannya supaya pembelajaran berikutnya teman-teman kalian yang sudah ada guru agama atau belum ada guru agama ini sebagai tambahan pengetahuan untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen, ya. Dibunyikan loncengnya, ya. Nah, sejak pencurahan Roh Kudus, pengikut Yesus semakin semangat untuk bersaksi tentang siapa itu Yesus. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada mereka? Semangat mereka berapi-api, berkobar-kobar, memberitakan siapa itu Yesus kepada orang-orang yang mereka temui, ya. Walaupun Yesus sudah tidak hadir secara fisik di tengah-tengah mereka, namun Roh Kudus menyertai mereka sehingga mereka semangat mereka untuk memberitakan Injil luar biasa, yaitu para rasul pergi bahkan keluar mereka dari Yerusalem. Ada yang ada di Yerusalem, ada ke kota-kota di tetangga-tetangga Yerusalem. Mereka keluar untuk memberitakan Injil. Nah, Roh Kudus menuntun murid-murid Yesus untuk bersaksi karya keselamatan dari Yesus. Apa karyanya? Yaitu lewat kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi Roh Kudus itu menuntun murid-murid itu. Kamu pergi ke sana, apa yang kamu ucapkan, itulah pekerjaan Roh Kudus, yaitu menuntun hingga saat ini. Ya, anak-anak, Roh Kudus itu hingga saat ini tetap bekerja. Contohnya memberikan damai sejahtera bagi kita, memberikan ketenangan bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Roh Kudus itu memberikan penghiburan bagi kita, ya. Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Nah, itu tadi yang Bapak bilang, Roh Kudus itu memberikan keberanian buat orang-orang untuk bersaksi pada jemaat gereja mula-mula dalam Perjanjian Lama. Mereka tadinya penakut, bahkan ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya pada kabur, ada yang ketakutan. Tetapi ketika mereka berkumpul, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Mereka sangat berani. Bahkan nanti Bapak menjelaskan siapa itu Petrus. Nanti ada lagi, ya. Berdirinya sebuah ibadah mula-mula. Pada saat Yesus masih ada di bumi, Yesus dan banyak orang sering berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Ya, mereka berkumpul, ada yang di atas bukit, ada di pantai. Mereka suka berkumpul mendengarkan Yesus untuk memberikan pengajaran tentang firman Tuhan. Mereka sangat senang, ya. Dan karena mereka melihat pengajaran-pengajaran Yesus itu berbeda dengan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, ya. Ahli-ahli Taurat mungkin mengajarkan apa yang ada di dalam otak mereka, tetapi Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, ya. Setelah Yesus naik ke surga, pemimpin persekutuan jemaat mula-mula dipimpin oleh Petrus. Bahkan ada rasul-rasul yang lain juga, tapi di sini sangat kita kenal yaitu Petrus. Bahkan banyak orang yang bertobat, dibaptis, memberi diri dibaptis sebagai tanda lahir baru atau tanda bukti mereka bertobat baru. Bahkan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat. 3.000 orang bertobat langsung, ya. Pertanyaannya, apakah anak-anak sudah pernah bersaksi kepada teman-temannya yang ada di dekat rumah, teman sekolah, atau dimanapun teman-temannya, pernah nggak bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya? Nah,
Setelah kebangkitan Yesus, murid-muridnya sering berkumpul di sinagoge atau sinagog ya, yang pelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Contohnya ini gambar mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan untuk diajarkan ya. Setiap hari Minggu mereka berkumpul sebagai tanda ucapan syukur atas kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi setiap hari Minggu sebagai hari pertama bagi umat Yahudi, tapi bagi kita itu adalah hari kemenangan, di mana Yesus buktikan bahwa Dia adalah Tuhan bangkit dari kematian. Dan di sini para rasul berkumpul setiap hari pertama itu untuk memuji Tuhan, belajar bersama, memberikan semangat satu sama lain. Ya, mereka berkumpul di rumah-rumah dan di sinagog-sinagog atau kalau mungkin saat ini disebut gereja ya. Mereka dengan senang hati, dengan tulus hati, bahkan mereka ada saling berbagi. Yang satu membawa makanan mungkin ya, mereka ini makan bersama, saling berbagi untuk saling menguatkan lah ya. Kita mungkin sering juga diadakan di gereja itu perjamuan kasih ya, dilakukan. Yang keluarga A membawa mie, keluarga B bawa ikan, keluarga A membawa nasi, yang minuman itu ya, minuman putih, jus gitu ya. Itu sebagai tanda kasih ya, kasih satu sama lain. Adakan firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia ya. Seperti ini mereka suka berkumpul di bait Allah atau sinagog ya. Demikianlah pembelajaran pada saat ini, pertemuan kita pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.